99 pasti Allah lunasi hutang saya, pasti Allah kasih saya solusi, pasti Allah kasih saya jalan keluar, pasti Allah temukan saya dengan pembelinya, pasti Allah temukan dengan penjualnya, pasti. Itu lakukan 99. Bapak lakukan sehari 9 kali kalau hajatnya urgent. Kalau nggak urgent 3 kali aja. Berapa kali? Selama umur Bapak. Umur Bapak berapa? 63 hari. Nanti belum 63 hari langsung terkabul. Dia datang kemari, dia praktekin. Alhamdulillah nggak lama. Jadi umur Bapak berapa? 60 tahun, 60 hari. Haji Marco umurnya 56 hari. Dia mandi kalau pagi, mandi. Nah kemarin salahnya Haji Marco, harusnya mandinya pakai pandan. Bedanya orang mandi pandan, minumnya pandan, makannya pandan, setiap ngucap pasti jadi duit. Coba dites. Jadi mandinya pandan 9 lembar, masak nasinya pakai pandan 9 lembar disimpul, minumnya pandan, omongan kita pasti jadi duit. Pandannya direndam boleh, diikat di shower boleh, bebas. Pokoknya nanti. Apa bedanya sih kalau mandi pandan, minum pandan, makan nasi pandan dari pandan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ayo Haji Marco sini. Ini pasien saya kadaluarsa. Udah expired. Haji Marco tuh pasien 2014. Waktu dia datang ke sini kontrakannya 6. Sekarang dia meraktekin selama 7 bulan praktek ilmu RDI. Kontrakannya berapa? 6. Setelah meraktekin ilmu RDI 21 kontrakannya. Tepuk tangan dong. Waktu dia datang kemari 2014 dia nggak punya ruko. Setelah dia praktekin 7 bulan, di sini kita berdua. Setelah dia meraktekin ilmu RDI selama 7 bulan tahun 2014, sekarang rukonya berapa? 15. Mau saya, Bapak dan Ibu coba dong dicontoh Haji Marco. Supaya apa? Di hari tuanya Bapak dan Ibu, Bapak punya kontrakan, Bapak punya ruko. Minimal kalau cucu pengen beli apa, Bapak dan Ibu bisa punya uang. Jadi Bapak dan Ibu nggak diremehin sama mantu. Ini kan Ibu udah tua, Bapak udah tua, nggak gablek duit. Iya, udah tua nggak gablek duit. Akhirnya kita dinilai sama mantu kita apa? Ngerepotin. Jangan dong. Kalau bisa mulai hari ini paksain lakukan seperti Haji Marco. Haji Marco waktu datang ke desa ini kontrakannya hanya 6 pintu. Sekarang kontrakannya berapa? 21 pintu. Waktu dia datang kemari nggak punya ruko. Setelah dia meraktekin 7 bulan, rukonya ada 15. Coba kalau kita kontrakin kan lumayan buat Bapak dan Ibu. Bener juga ya. Setelah saya meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya RDAY, hasilnya luar biasa. Nah coba, bisa kan bos? Nah Haji Marco tuh tiap hari bangun jam 00 senyum mandi pagi. Tapi kemarin dia kabur dari RDAY. Kita lacak pakai anjing pelacak nggak ketemu. Akhirnya kita hijab. Pasti Haji Marco datang lagi. Pasti penyakitnya kambuh lagi. Kambuh. Kambuh gak? Kambuh. Kambuh. Jadi gula darahnya 500. Datang lagi ke sini. Pokoknya mandi lagi jam 00. Mandi lagi jam 00. Sekarang gula darahnya 125. Apa saya pegang Haji Marco? Enggak Bu. Karena kalau saya megang dia juga saya nggak ngaceng. Buat apa? Jadi dia maksain bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Dia paksain bangun jam 00. Alhamdulillah kemarin tadi sore juga dibilang, Ji makasih. Kata orang diabetes nggak bisa sembuh. Alhamdulillah gue 125. Terus kedua, kemarin Haji Marco hilang, nggak datang kemari karena dia sibuk karena terkabul. Akhirnya ya nggak ngaceng. Akhirnya diusir sama istrinya. Tapi sekarang kata Haji Marco tadi bisik-bisik, katanya sudah ngaceng lagi. Udah ngaceng? Udah, bener. Tadi sore. Tadi sore ML sama istri. Wow.
Malam Jumatnya di sini malam Jumatnya. Oh, malam Jumatnya di sini. Nanti dia. Kan- Early. Cepat ya Pak Haji. Oh, jadi ML. Jadi Haji Marco kemarin datang ke sini dengan gula 500 ngacang. Akhirnya ditendang sama istrinya, dia datang kemari, dia praktekin. Alhamdulillah nggak lama. Jadi umur Bapak berapa? 60 tahun, 60 hari. Haji Marco umurnya 56 hari. Dia mandi kalau pagi, mandi. Nah, kemarin salahnya Haji Marco harusnya mandinya pakai pandan. Bedanya orang mandi pandan, minumnya pandan, makannya pandan, setiap ngucap pasti jadi duit. Coba dites. Jadi mandinya pandan 9 lembar, masak nasinya pakai pandan 9 lembar disimpul, minumnya pandan, omongan kita pasti jadi duit. Pandannya direndam boleh, diikat di shower boleh, bebas. Pokoknya nanti. Apa bedanya sih kalau mandi pandan, minum pandan, makan nasi pandan? Wangi, Bu. Wangi. Air hangat boleh. Air hangat berarti kencing ibu. Air panas. Kenapa ketawanya terakhir? Bisa? Ya. Mandi pandannya itu tiap hari ganti enggak? Enggak ganti. Sampai warnanya coklat baru ganti. 9 lembar. Enggak, diikat simpul. Sampai warnanya coklat. Jadi kalau pandannya mau dibuang, pandannya ibu samain dulu sama warna alat kelamin ibu, sama gak? Oh, sama, buang. Bener. Kan alat kelamin lo coklat. Direbus boleh, tapi boros gak nanti beli pandan lagi. Oh, nanam, ya udah boleh kalau banyak. Kalau nanam boleh. Ada lagi? Apa? Diikat simpul, taruh di nasi, ditutup. Di rice cooker tutup, nanti nasinya wangi pandan. Kalau nasi pasti tiap hari dong. Pokoknya 9 lembar. Tepuk tangan dong ya, habis BAB. Belum ada orang BAB ditepuk tangan gitu. Yang tepuk tangan blohon, yang ditepuk. Coba Bu, mana ada orang BAB tepuk tangan, ada nggak? Nggak ada, kecuali juara 1, juara 2. Ini juara BAB. Oke, ada lagi? Ya. Apa? Mandi pandannya berapa hari? Sampai alat kelamin kamu peot. Sampai hajatnya terkabul. Sampai terkabul aja, udah terkabul, udah tinggalin pandan. Nanti kan Bapak kepentok lagi, datang ke saya, mandi pandan lagi. Oke? Iya, 9 lembar diikat simpul. Langsung. Tahu gak ikat simpul? Nah, ikat simpul. Ikat simpul. Taruh di teko, diseduh air panas. Ya kalau minum pasti kan. Dimasukin ke toilet. Ke toren, boleh. Boleh wangi. Siapa yang mau naik toren? Ibu? Oh iya. Boleh. Kalau yang naik ke atas, jangan ya Pak, biar urusan ibu. Takutnya nanti kecantel alat kelamin Bapak. Lagi nggak ada asuransinya tuh Pak. Ada lagi? Ya Bos. Masalah alhamdulillah Pak. 99 kali. Ya, maksudnya alhamdulillah sampai seterusnya taunya alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah. Kalau Bapak mau baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kelamaan nggak? Jadi Bapak cari yang ringkes. Ya, kebetulan kan di belakang Bapak orang paling ringkes sedunia. Karena yang lain punya rambut, dia nggak punya rambut. Jadi habis harus doa Pak ya. Iya. Alhamdulillah 99. Pasti Allah lunasi hutang saya. Pasti Allah kasih saya solusi. Pasti Allah kasih saya jalan keluar. Pasti Allah temukan saya dengan pembelinya. Pasti Allah temukan dengan penjualnya. Pasti itu. Lakukan 99. Bapak lakukan sehari 9 kali. Kalau hajatnya urgent. Kalau nggak urgent 3 kali aja. Berapa kali? Selama umur Bapak. Umur Bapak berapa? 63 hari. Nanti belum 63 hari langsung terkabul. Buat Bapak dan Ibu, kalau bisa hari yang hadir hari ini, kalau nggak yang nonton,
besok hari Jumat paksain harus ada yang terkabul. Ya. Nah syaratnya cuma satu, bisa gak di hati ibu dan bapak tidak boleh punya sifat yang 18. Setelah saya pelajari nih tamu saya ya, rezekinya udah bagus banget, tapi dia masih punya sifat bangsat. Tau gak sifat bangsat? Sifat yang 18. Nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Buat apa sih sifat 18 kita pelihara? Gede sifat 18 apa gede hajat? Nah, yang 18 jangan. Terutama ibu-ibu yang suka, apa sih kalau ibu-ibu sifat 18 yang utama? Apa lagi? Pikir, komen, ngeluh. Nih, ini sifat yang ada di ibu-ibu. Apa sifatnya? Nih, gue ketemu. Sifat bangsat yang ada di ibu-ibu adalah yang paling dominan satu, yang bikin hajatnya lemot. Mau tahu? Cemburuan. Cemburuan itu sifat bangsat, nggak boleh. Buat apa dicemburuin? Ya nggak boleh. Ya nggak apa-apa. Itu kan bu, itu bonus dari Allah. Tanpa izin Allah nggak mungkin. Nggak boleh. Jadi kalau bisa kasih kesempatan suami untuk seperti itu. Jadi gini, coba bapak dan ibu, saya tadi ngobrol sama tamu saya. Kenapa hajat kamu lemot? Sementara yang lain hajatnya luar biasa. Nah, ditanya, Pak Haji ngelihat saya waktu itu apa? Kamu sifat 18-nya masih dominan. Salah satunya adalah cemburu. Nah, nggak boleh cemburu. Buat apa cemburu? Toh setiap detik, setiap langkah udah atas izin Allah. Nah, ibu kadang suka pengen tahu isi HP-nya suami. Ya kan gua kira alat kelamin ini megep-megep. Buat apa bu? Pengen tahu. Yang penting kita pokoknya kaya raya, tajir melintir. Itu. Seperti siapa? Nah, coba ibu dan bapak nanti pulang dari sini, biar besok hari Jumat hajatnya terkabul. Bisa gak sifat bangsatnya jangan ada di hati bapak dan ibu? Hah? Bisa gak Pak? Iya, jadi kita nih kadang ya Pak, cerewet lah, itu kan salah satunya. Pengen tahu, gak usah saya sebutin deh sifat 18, takutnya nanti ada yang kesindir. Pak Haji kayaknya nyindir gue nih. Enggak lah, buat apa saya nyindir, emang kenyataan emang begitu, ya kan? Gampang, ambil alat kelamin suami, gosok di hati ibu. Ya, alat kelamin suami ibu, ambil, gosok di hati ibu. Oh ya, apa mau dipaketin di tiki? Coba bapak dan ibu, saya mau besok Jumat, bapak dan ibu semuanya hajatnya harus terkabul. Bisa gak sifat 18 nggak boleh ada? Wajahnya cantik, hatinya juga cantik. Ini udah wajahnya jelek, hatinya jelek. Hah? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Pilihannya tetap bawa ke Tiki, dititip, dibuang ke Ethiopia. Maksud saya bu, coba sifat 18 jangan ada untuk anak, untuk suami, untuk siapa aja lah. Gitu. Jangan sampai kebaikan istri kita tercinta gugur gara-gara sifat 18. Sayang Pak. Jadi
Coba, udah hafal kan sifat 18? Belum? Masa belum? Oh baru. Coba yang nggak hafal sifat 18 buka secara dalam. Siapa yang hafal sifat 18? Apa? Mana? Teriak, Di teriak YouTube yang ada di kencang. YouTube. Teriak yang kencang. Diri. Ya, yang tahu berdiri, Bu. Sini. Berdiri. Berdiri maju ke depan. Sifat 18 apa? Ayo. Ngebet. Sifat 18 apa? Malu siapa? Nih. Mana mic-nya? Ya sini. Oh, di sini. Malu sana. Oh. Sifat 18 apa? Nggak mau kelihatan kan? Nah. Yuk, sifat 18 apa? Periksa Kang Nur. Satu, marah, gelisah, suka kepo, merenung. Di mana sono? Jangan malu saya. Yuk. Sifat 18 apa? Satu, gelisah, Coba perhatiin yang nggak diucap. gelisah, merenung, jengkel, suka komen, gundah, apa ya? Cemburu, ya bawel segala. Udah Gusti. Mancing jengkel, kepancing jengkel, iya. Enggak, orang dia yang ditanya ini yang latah. Pantesan aja tinggal terkabul. Ini aja. Kitanya diem aja, biarin dia coba. Pertama kepo, gelisah. suka Emang ada kepo? Nggak ada. Sok pengen tahu kan? Nggak ada. Pengen ingin tahu juga nggak ada. Gelisah, Kesono mana sono? gelisah, cemburu, apa ya? Bawel, Bu, ibu Cemburu. makin lama, nih ibu alat lama ini makin becek. Duduk. Ucapin. Baik, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu, itu di YouTube ada bocorannya ya. Nah, itu sifat 18. Itu adalah untuk menahan nafsu kita ya, seperti gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Ada semua kan di kita? Ada. Coba ulangi lagi. Baik, saya ulangi lagi ya, hafalin ya. Nanti kalau nggak hafal, lihat di YouTube ada tuh di deskripsinya ya. Jangan ada kalau mau besok pagi terkabul. Nah, oke, 1 gundah, 2 gelisah, 3 murung, 4 sedih, 5 ngeluh, 6 jengkelan, 7 mancing jengkel, 8 kepancing jengkel, 9 bawel, 10 cerewet, 11 cemberut, 12 mikir, 13 komen, 14 cemburu, 15 dendam, 16 ketus, 17 jutek, 18 muka suntuk. Ada pertanyaan nggak dari yang dibacain 18 tadi? Biar nanti dijabarin sama Kang Nur. Coba nanya. Muka suntuk. Siapa yang bisa meraktekin muka suntuk? Muka berak. Ada yang praktekin muka suntuk? Ada yang bisa acting muka suntuk? Muka suntuk tuh muka berak. Bapak kalau berak lihat tuh sama nggak kayak gitu? Lihat lagi ngedan. Ada lagi yang mau nanya sifat 18? Oke, ada lagi? Kenapa? Cara menghilangkannya ya latihan lah Bapak ya. Ya, caranya kita harus latihan. Ya, ini sifat-sifat yang terkait dengan nafsu ini, ya kan? Ini kalau dalam ilmu law of attraction ini mempunyai vibration yang negatif. Ketika kita mempunyai sifat ini, maka akan menarik lagi sifat yang hal-hal yang negatif. Nah, kita harus bisa menghilangkan ini. Kalau teori law of attraction atau law of vibration, ya. Kalau dibedah dari segi itu, tapi kalau dibedah dari segi tasawuf, wah ini ilmunya para wali, Pak. Kenapa dulu orang-orang salafin soleh itu selalu di usia sekian mereka akan ujlah menjauhi keramaian karena menghindari sifat ini. Jika kita udah bisa menahan sifat ini, apapun yang kita ucapkan, hati kita bersih pasti Allah kabulkan. Intinya ke situ arahnya Pak Haji itu. Nah kadang-kadang kan Bapak nggak nge, ya memang Pak Haji membawakannya dengan cara guyonan, tapi ini dalam sekali.
Coba Bapak datang deh ke kiai-kiai. Pak Kiai bisa nggak Pak Kiai ngilangin sifat-sifat ini? Pasti jawabnya sulit. Itu harus hidup di hutan baru bisa. Bos, ada truk tronton bos, bak kerupuk. Ada bawa kerupuk. Nah, Dari apa mana? terkaitnya dengan terkabul ya itu tadi? Hah? Kalau kita lihat dari segi ilmu law of Oh iya, attraction terkabul ya. atau law of Makasih attraction, ya. ini adalah ilmu-ilmu apa sifat-sifat yang memang getarannya negatif, ya sehingga menarik hal-hal yang negatif. Ketika kita punya hajat, oh kita ingat, wah kita nggak boleh suntuk, oh kita nggak boleh jengkel, kan kita lebih besar hajat daripada jengkel kita. Mungkin kalau kata Pak Haji, apa sih artinya cuman itu? Kita tuh hajatnya kan lebih besar, ya. Cobalah sehingga Bapak ketika datang ke RD aja itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, ada yang Bapak hasilkan gitu loh. Oh, saya muridnya Pak Haji, oh saya nggak boleh kepancing jengkel, nah, kan? Ada sesuatu nilai positifnya, ya. Bukan sekedar mengejar centong, mengejar ini, ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kenapa? Mikir. Maksudnya pertanyaannya apa mikir? Nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir. Iya. Kamu nggak boleh mikir. Jadi orang yang masih mikir 100% hajatnya nggak terkabul. Coba cek. Jadi nggak boleh mikir. Kita kan kadang mikir. Besok jatuh tempo, bayar listrik. Kan besok. Emang Bapak umurnya sampai besok? Enggak. Nggak usah mikir. Jadi syaratnya nggak boleh mikir. Coba diterangin dulu Kang Nur. Iya, mikir di sini artinya apa? Kita tidak boleh memikirkan sesuatu ke depannya seperti apa. Itu kan semuanya udah ada dalam skenario Allah. Bapak ngutang, itu kan atas izin Allah. Cuman mungkin utang Bapak tidak diridhoin oleh Allah, karena kan riba. Tapi kan Bapak ketika mengutang, Bapak sholat tahajud. Ya Allah, semoga cair pinjaman saya. Udah tahu lo riba, tapi kan lo maksa-maksa Allah. Ya udah dikabulkan, ya akhirnya nggak bisa bayar. Nah, makanya Allah manggil lagi, ayo sini, cari ridhonya Allah. Ya kan, nanti gua kasih jalannya. Nah, seperti itu. Untuk apa kita mikir, Pak? Kan sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz bahwa Bapak lahirnya dari rahim ini bin ini, meninggal pada usia segini, rezekinya sampai Bapak umur 60 tahun itu sekian, ya kan? Makanya kata Pak Haji, jalani, nikmati, syukuri. Kuncinya itu, tidak boleh komen, ngeluh. Satu lagi, mikir, ya kan? Kan ada itu, mikir itu akhirnya membuat kita muka suntuk, jutek, ya kan, emosian. Itu kan hal yang negatif semua. Hati kita jadi nutup nanti. Ya gimana rezeki berkeberkahan mau masuk? Betul nggak? Oke, ada lagi? Ada Pak. Iya. Kalau menghadapi yang itu cemburu di mana Pak? Cemburu. Menghadapi cemburu, Pak Haji. Coba yang jawab yang suka cemburuan. Ayo, yang suka cemburuan. Bisa gak jawab? Ada yang bisa jawab? Nggak mungkin Pak. Oh, masa? Ibu mau ke surga nggak? Perempuan yang suka cemburuan sama suami nggak nyium baunya surga. Ah, kan? Makanya jangan cemburuan. Buat apa Bu cemburuan, Bu? Ya? Lah kan laki juga titipan, suami juga, anak juga titipan. Iya kan? Kan Bu hukumnya di mana-mana teko itu satu, Bu, cangkirnya 4. Betul nggak, Pak? Kata si abang nggak boleh. Berarti Ibu menentang hukum Allah dong. Asal syarat dan ketentuannya berlaku, ya kan? Makanya Ibu doain bapaknya jangan cemburuan. Laki-laki punya duit pasti macam-macam, Bu. Oke, ada lagi? Ada? 18 dari 18. Dari 18 sifat? Masalah komen. Iya, Pak Haji mungkin? Udah yuk. Udah, komen. Masalah komen artinya apa? Terutama lebih mengarah ke gibah ya. Ke misalnya Ibu ngomongin orang atau apa, atau Ibu lihat televisi, lihat apa tuh yang itu, buat apa kita ngomenin gitu. Atau mereka juga nggak kenal, apa-apa dikomenin, kan semuanya juga itu terjadi udah seizin Allah. Ya, udah diem aja. Ngapain, kan kita punya hajat. Iya, sebetulnya ini udah ada di YouTube-nya yang Mbak Nadia kupas tuh. Itu lebih jelas, lebih ini. Lebih spesifik lagi. Beliau udah mengkondisikan apa-apanya gitu. Oke, ada lagi? Kalau yang Gelisah, geli-geli basah. Gelisah itu panik. Ya sama, akhirnya buat apa kita gelisah gitu loh. kalau suka tiba-tiba gelisah itu harus gimana ya? Cara mengatasinya. Cara mengatasinya Pak Haji. Jawab Bapak. Pakai celana dalam Ibu ke sini. Kemarin sakitnya gelisah pernah dibawa ke psikolog juga. Oh iya. Baru sembuh, itu. Cemas terus ya? Nah, cemas. Oh. Itu termasuk pas akhir skripsi ya, apalagi akhir semester. Sampai pingsan Pak Haji.
sampai kebentur inilah dijahit sampai 3 jahitan kebentur ya kayak epilepsi gitu. Jahitnya di penjahit mana? Hah? Jahitnya di penjahit mana? Di dokter Pak. Dokter. Bawa ke IGD waktu itu. Gampang lah. Buat orang yang suka gelisah, obatnya cuma satu. Apa makanan favoritnya dia? Kita sedekahin ke anak-anak yatim. Tuh, favoritnya. Paksain, pokoknya harus bisa. Apa inti makanannya dia suka? Nah, nanti disedekain. Seblak ya seblak. Ketoprak ketoprak. Cilok ya cilok. Baslok ya baslok. Tabok ya tabok. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Latihan ya. Ya. Jadi ketika kita di sini Coba tolongin lagi 18 sebutin. Minimal. saya nggak apa. Oh, nggak apal juga. Iya kan saya bilang saya nggak apa. Lagi mana saya mau 18, bapaknya bikin kesal melulu. Diatur susah, jadi saya jutek. Aduh ya Allah. Apal? Siapa aja? 18. Ulangi, agak keras. Oke, kita ulangi ya. Pertama gundah, 18 sifat yang harus dihindari ya. Pertama gundah, 2 gelisah, 3 murung, 4 sedih, 5 ngeluh, 6 jengkelan, 7 mancing jengkel, 8 kepancing jengkel, 9 bawel, 10 cerewet, 11 cemberut, 12 mikir, 13 komen, 14 cemburu, 15 dendam, 16 ketus, 17 jutek, dan 18 muka suntuk. Apa semua Bapak Ibu? Ya. Pokoknya ada di deskripsi YouTube ya. Ada. Kalau lupa ada Pak? Ada. Ada. Udah kita cantumkan. Oh, kirim ya. Ya, enggak ini di deskripsinya. Kalau kita buka YouTube ada. 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 18. Iya. Oh iya. Nanti Bapak lihat di YouTube ya. Sayang Pak. Sayang. Udah kita hajatnya maksain kok lemot. Oh, gara-gara kita cemburuan. Oh, gara-gara kita komen. Komen itu salah satunya punya anak kandung, komen punya anak kandung namanya kepo. Kepo punya saudara kandung, pengen tahu. Apa-apa pengen tahu. Buat apa pengen tahu? Nanti juga tahu. Kalau udah tahu ya udah dimaklumin. Ini ya dibahas. Dibahas. Buat apa dibahas? Orang hajat kita gede, ngebahas yang receh-receh buat apa? Bisa? Ya. Oke, udah. Yo, baris 55. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau nanya. Ibu 5, ayo. Bapak 5, ayo. 5 baris pertama, maju sini. Ya, silakan. Ibu juga 5 baris pertama. Nanti pertanyaannya hanya hajat yang utama aja, Pak ya. Baris begini. Baris. Dari kanan ke kiri ke sini. Oh, dari kanan ke kiri ke sini. Dari sana Bapak. Ibu juga sama. Ibu dari kanan ke kiri, ya. Dari kiri ke kanan. Ya. Jajar gini lah, jajarnya gini. Ngadep sini, Bapak ngadep sini. Nah, gitu. Ya. Nanti yang ditanyakan hajat yang utama aja. Dari sekian Bapak kan kesini udah bawa hajat nih, pengen nanya Pak Haji nih, penasaran nih. Hajat utamanya apa? Ya itu dulu lah yang ditanyakan. Yang kedua, kalau memang pertanyaannya sama, tolong jangan ditanyakan lagi, tinggal Bapak duplikasi aja. Ya. Yang ketiga, pertanyaannya singkat, padat dan jelas. Ya. Kalau mau testimoni, nanti bisa izin dulu ke Pak Haji, saya mau testimoni. Apa? Oke, bisa kita mulai? Yuk. Semuanya komitmen ya? Oke, baik. Kita mulai dari mana? Dari Bapak dulu ya, Pak. Silakan, Pak. Sebutkan namanya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Setiawan, Pak, dari Bandung. Hajat utamanya pengen lepas dari hutang gitu. Bisa gak Bapak dan Ibu, kalau pengen lepas dari hutang, syaratnya yang pertama, bersihin dulu hatinya Bapak dan Ibu. Apa tuh salah satu bersihin Bapak dan Ibu? Jangan suka benci sama riba. Karena riba yang nyiptain siapa? Lu kadang, besok harus ada yang dibayar. Udah santai aja bolos pasti nanti. Iya Pak Haji, betul Pak Haji. Terus aja. Jadi jangan benci sama riba, karena itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Iya. Karena kan udah ditulis di Al-Quran dari zaman dulu. Tenang aja. Iya. Kenapa saya dipertemukan dengan riba ya? Ya itu kan
Allah yang mempertemukan. Emang maunya kita. Herannya pada saat kita mau nikah, datang rentenir. Alhamdulillah. Langsung bikin spanduk di depan gedung perkawinan. Perkawinan anak saya dibiayai sama rentenir. Kira-kira ada yang kondangan nggak? Ada lah. Jadi bos bisa gak? Kalau pengen utangnya lunas, jangan benci sama riba. Kita kadang riba digodain sama kita. Tahu bapak dan ibu guguk anjing herder? Kita godain. Guk, guk, guk. Guk, guk. Kira-kira diterekam nggak kita? Ya diterekam. Kalau ada anjing, kita melakukan apa? Jongkok, mindik-mindik. Iya, jangan digembar-gemborin, diem-diem aja. Saya yakin yang hadir di sini 99% Muslim. Saya yakin yang hadir di sini 99% pasti pernah nikmatin utang. Termasuk saya. Iya. Nah, mau saya jangan terlalu benci banget sama riba, tapi pelan-pelan kita nanti pasti ninggalin riba. Gimana caranya ninggalin riba? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz. Nanti Pak Haji, kalau aku non muslim, ya udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah, tidak tahajud, tidak baca Quran, tapi meditasi. Begitu. Coba lakukan. Satu yang bos kalau bisa utang lunas atau ibu. Bisa gak sifat 18 jangan ada di bapak dan ibu terhadap riba? Jengkel sama riba, kepancing jengkel riba, kepancing debt kolektor. Masa debt kolektor naik motor di depan rumah kita, baru matiin motor, kita udah ngumpet. Siapa tuh Pak Haji? Saya. Jadi kalau ada motor berhenti di depan rumah, coba kita jangan berbohong. Kita suka berbohong sama anak kita. Dek, nanti kalau nanyain papa nggak ada ya. Ini sifat 18, kenapa masih ada? Jangan dong. Karena itu bikin jengkel debt kolektor. Debt kolektor mau datang ke situ, dia jadinya jengkel sama bapak. Bisa gak jangan jengkelin debt kolektor? Itu juga sifat 18. Itu yang bikin hutang kita nggak lunas-lunas. Jadi bapak bisa gak biar utangnya lunas? Bapak sifat 18 jangan ada dulu biar cepat. Itu gimana caranya tuh? Terutama ada pasti mikir planning ke depan seperti apa. Terus yang kedua sekarang pasti nih gelisah gitu. Kalau bapak Ini mikir ada beberapa yang dari ya bapak itu masih ada. Kalau ini berlaku ya. Kalau bapak ada, mikir, bapak saya tungguin deh sampai bapak nggak mikir. Saya tunggu sini. Kita nih Pak udah dikasih tahu sama Tuhan. Yang kita harapin hanya Tuhan. Juru selamat kita hanya Tuhan. Yang nyelamatin kita hanya Tuhan. Kita nih kadang suka percaya yang nyelamatin teman kita, yang nyelamatin saudara kita. Disitulah Tuhan cemburu. Betul Pak. Kok betul? Betul ya. Tepuk tangan dong. Kenapa benar? Obrolan saya kenapa betul? Jadi gini Pak. Deketin Mika, gini. Ngomong Jadi gini. gini, apa namanya? Ketika saya Ini perhatiin ya yang hutang ya. Nah, Ini ketika- soalnya ahli hutang. Nah, ketika mengeluh kita ke teman atau saudara atau orang yang pernah kita bantu, ketika kita jatuh, terus udah nanti ada di saya, Deketin, Mika, deketin. udah nanti ada di saya gitu. Ternyata sampai sekarang tidak terrealisasi. Coba ulangi lagi. Ini yang belakang agak nggak nyambung. Pak Hengki, sini dong. Tepuk tangan dong sama istri. Ayo. Ayo. Ibu Jianti. Yuk, Pak Hengki. Ini Pak Hengki. Ini yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Pak Hengki. Pak Hengki udah tinggal hitungan hari, nggak minggu. Dia 125 miliar cair. Tepuk tangan dong. Oh iya. Oh iya. Ayo sini. Sini Pak. Nih, Mbak Ibu sini. Ya. Ini Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Tepuk tangan dong. Bos, coba. Ya. Ya kalau bener bilang bener, coba. Dengan jawaban lo minimal bisa nyindir yang ada di ruangan ini. Iya Pak Haji. Jadi, Coba gimana? Jadi saya usaha udah 20. Jadi pertanyaannya tadi Ya. kan, kok hutang saya nggak Ya, lunas? Jadi usaha saya ini udah 23 tahun. Usahanya 23 Udah tahun. 23 tahun. Ketika
terjadi COVID, saya kena terdampak COVID. Nah, jadi otomatis tersendatlah pembayaran. Nah, saya ingat hutang saya di mana saja gitu. Nah, ternyata ketika saya hubungi, ya siap, ada di saya, siap saya bantu gitu, termasuk beberapa orang yang pernah saya bantu ketika kita sukses gitu. Nah, itu betul kata Pak Haji. Jadi mengandalkan ke orang gitu. Harusnya ke Allah. Harusnya ke Tuhan. Jadi tidak terkabulkan sampai saat ini. Tidak terkabulkan sampai hari ini. Betul. Karena berharap sama manusia. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Wow. Jawabannya sangat mendalam. Yang nggak mendalam, yang blow on. Yang pinter pasti mendalam. Kenapa utang kita nggak lunas sampai hari ini? Karena di benak kita masih ada 0,001% bahwa nanti yang lunasin utang kita, dia mau bantu lunasin utang kita. Nggak boleh, Pak, Bu, nggak boleh. Bapak dan Ibu harus berserah, pasti Allah yang lunasin. Jadi Bapak dan Ibu tugasnya adalah bikin utang, nambahin utang, nambahin utang. Iya benar. Udah hobi, Pak. Hah? Udah hobi, Pak. Udah hobi. Oh, dia hobi. Nah, coba tambahin lagi utangnya. Jadi Contoh, satu bos, contoh. Ya. Dulu saya kecil umur 3 tahun, hobinya main bola. Saya tendang bolanya, kaca rumah tetangga saya pecah. Saya tendang bolanya, tetangga rumah saya sebelah pecah. Itu yang punya rumah marah-marah sama saya. Saya bilang, sorry bos, gue yang mecahin. Ntar emak gue yang ganti kaca rumah lo. Emak lu? Ya iyalah, orang gue hobinya mecahin kaca. Tidak mungkin gue yang mecahin kaca. Gue umur 3 tahun, gue cari tukang. Nggak mungkin gue 3 tahun umur kecil gue beli kaca di toko material. Nggak mungkin. Siapa yang benerin kaca? Ibu saya, orang tua saya. Artinya apa? Artinya apa? Bapak dan ibu berlomba-lombalah menciptakan utang. Nanti yang lunasin Tuhan kita. Oh gitu Ji. Negara ini utangnya banyak kan? Yang lunasin siapa? Tuhan lah. Rakyat dari mana? Wasilahnya. Coba bos, jawab, bantu gue lagi tadi. Mau ngomong apa tadi? apa ya? Nggak apa-apa. Jadi Biasa kalau kita utangnya banyak, agak blow on sedikit. nah, Ayo, Mas. jadi solusinya harus seperti apa? Soalnya tadi betul kata Pak Haji. Jadi apa yang saya lakukan, sholat tahajud, sholat hajat, ya ibadah-ibadah seperti itu, zikir kita lakukan juga. Tapi kita masih berpikir bahwa oh nanti si A nih yang mau bantu, si B yang mau bantu. Udah terucap nih dari mereka nih, tapi kenyataannya Dia kan yang ngucap. Iya, tapi kitanya jangan yakin. Betul, tapi kenyataannya sampai sekarang nih belum gitu. Ucapannya belum terbukti kan? Belum terbukti. Ya karena dibegal sama Tuhan, bos. Iya. Kalau sampai ucapan dia Iya. terbukti, berarti Tuhannya dia dong, bos. Kan Tuhannya, Iya. Tuhan kita, Allah Iya. Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, bos jangan yakinin itu. Nah, bapak dan ibu kadang suka ngiyakinin orang itu. Ini khusus yang utangnya gede ya. Kalau ibu-ibu mungkin nggak peka karena ibu utangnya recehan. Kita bicara yang utang gede nih. Itu kita kadang suka ngandelin manusia. Ah, nggak boleh, bos. Jadi bagusnya gimana dong, Ji? Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau si bos mikir, komen, ngeluh. Gelisah karena mikir, wah besok harus gimana, Kalau gelisah gitu. itu anaknya mikir. Ya. Gelisah tuh anaknya mikir. Coba bapak dan ibu, hari ini kita ngebahas tentang hutang. Tolong ibu dan bapak diterjemahin, mengejawantakannya. Nggak boleh mikir. Nah, gimana tuh nggak boleh mikir? Ya nggak boleh gelisah lah. Gelisah mikir, bos. Nggak boleh, Pak. Ji, solusinya apa? Latihan nggak boleh mikir. Coba bapak dan ibu hari ini latihan nggak boleh mikir. Biar besok hari Jumat pagi hajatnya terkabul. Tuh. Bisa gak latihan nggak mikir? Insya Allah dicoba, harus bisa. Pak Hengki bisa bantuin saya gak? Gimana caranya orang supaya nggak mikir? Jadi nggak boleh mikir. Siapa yang bisa jabarin?
nggak boleh mikir. Ada nggak? Nggak apa-apa dari kita buat kita. Sebelum saya turun, ada ibu bapak? Nggak ada? Hah? Jadi bapak dan ibu kalau nggak mau mikir gampang. Bapak dan ibu biar cepat terkabul, coba nyontek gerak-gerik orang gila. Orang gila mikir nggak? Ada gak orang gila yang sakit stroke? Ada gak orang gila yang sakit saraf kejepit? Gerak-gerik orang gila seperti apa sih? Senyum. Ada beban gitu ya. Happy gitu. Jalan-jalan terus. Jadi bapak dan ibu kalau pengen utangnya lunas, senyum. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nggak pakai baju. Tak, BH dibalik. Celana dalam dibalik. Pokoknya gini, orang yang melakukan seperti orang gila 100% terkabul. Salah satunya apa? Celana dalam dibalik. Itu hanya ada di orang gila. Orang waras nggak ada. BH dibalik. Udah tahu BH diciptakan sama desainernya, bentuknya seperti ini, makanya dibalik. Jendol di sini Pak Haji, saya pernah. Berjendol. Iya, kaos pas bikin video, kelihatan di sini yang jendol Pak Haji. Kan kebalik gitu kan Iya. dari itunya. Padahal tuh di desainnya padahal rapi ya. Iya. Berarti itu yang blon siapa ya? Coba nggak boleh mikir, apalagi coba praktekin supaya orang nggak mikir. Ya. Nah maksud saya kosongin pikiran. Karena kalau mikir ini muter. Kalau nggak mikir dia diem. Yakin ada di sini. Yakin ada di sini. Kalau ini nggak mikir dia diem. Jadi kalau ini yakin nempel. Jadi kalau mikir dia loading, muter, dia muter, dia muter. Nih kalau loading dia muter. Kalau dia muter, ini yakin nih, dia begini. Tuh, nggak nyampe. Coba jangan mikir, diam. Ini yakin. Nih, kalau stop kontak, ceklek kabelnya nempel nyala. Kalau ceklek nggak nempel nggak nyala. Gimana mau terkabul? Orang ini nggak ketemu sama ini. Ini saya mikir, waduh, besok tanggal 20 terakhir bayar listrik. Jangan dong. Pertolongan Allah kan injury time, detik-detik terakhir. Pasti ada pertolongan Allah, nggak mungkin nggak. Ah, coba dulu. Bisa gak bos? Nggak boleh mikir dulu biar cepet. Insya Allah, insya Allah. Gimana caranya? Kosongin pikiran. Kedua, bapak dan ibu jauh-jauh dari rumah datang kemari kan bawa hajat. Bisa gak hajatnya ditinggalin di RDAY? Ini enggak, pas pulang hajatnya dibawa lagi. Dalam hati saya si gelo. Orang dari rumah bawa hajat, utang lunas, anak masuk akpol, anak masuk akmil, apa aja hajat. Maksud saya, hajatnya dibawa berat dari rumah, ditaruhlah di sini. Nanti biar yang ngerjain anak yatim, instalatirnya anak yatim. Ini enggak. Pak Haji, maaf nih, saya bawa lagi hajatnya. Oh Allah, bergergetan bener. Bapak dan ibu kan punya dosa. Salah satu dosanya apa? Pernah jadi Tuhan kecil. Maksud saya, ibu bapak udah cerita unek-uneknya tentang permasalahannya. Tinggal di sini dong dosanya. Ini dosanya dibawa lagi. Sayang Pak Haji, dosa saya buat koleksi. Oh Allah, bawa lagi. Jangan dong. Oke? Bisa? Jadi kosongin pikiran. Latihan aja dulu. Siap. Jangan sekaligus. Siap. Ada lagi? Jadi mikir itu artinya kosongkan pikiran. Iya dong. Karena kalau nggak kosong, gimana? Iya. Kan kita udah diceritain nih unek-unek kita di sini. Iya. Udah dikeluarin. Disumpel dong biar nggak masuk lagi. Ini masuk lagi, penat lagi. Jangan dong. Pasti Allah kabulin. Pasti Allah kabulin. Amin. Caranya apa? Alhamdulillah. 99 kali terus ucap hajat. Pasti Allah kabulin. Pasti Allah kabulin. Pasti. Nah, nanti kalau Bapak pengen punya penghasilannya sebulan 10 miliar, kenapa nggak maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Saya belum bisa Pak Haji 12 juz. Ya udah, bisanya berapa? 1 juz oke, 2 juz oke, 3 juz oke.
Nggak salah dong kalau 1 juz Allah kasih senilai 100.000. Ya, ada sedikit ya. Kalau 12 juz kan 10 miliar. Kita kadang ini, saya udah baca kok belum ada hasil. Lah tuh umur panjang, lah tuh rezeki panjang, lah tuh kesehatan panjang. Yang laki-laki lah tuh kontol kamu panjang. Sayang dong. Ada lagi bos? Saya kira cukup ya. Boleh. Jadi nyambung ya. Kalau pengen utangnya lunas, berapapun tuh utangnya, satu yang sifat 18 nggak boleh ada. Nggak usah saya itu ya, nggak usah saya terangin kalau di kantor ya. Salah satunya sifat 18, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Awas kalau masih mikir komen. Kok gitu Ji? Ya kan kalau saya ngajarin nggak ada hasil, saya kan pasti nuntut. Allah, mana tabungan 1 poin saya di akhirat? Kok kamu nuntut? Kan saya udah ngajarin yang di depan saya yang si bloon Allah. Yang nggak terkabul, harus terkabul. Emang yang ada di ruangan ini nggak mau berangkat umroh bareng? Ya udah makanya paksain. Sifat 18 nggak boleh ada. Bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud, baca Quran 12 juz, kerjain. Nanti kita berangkat umroh bareng. Kita booking pesawat Airbus, kapasitas penumpangnya 800. Kalau anak yatim yang berangkat doang nggak banyak, taruh cuma 100, masih ada kosong 700. Nah, diisilah sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nggak bisa penuhin kota kita, ya udah yang berangkat tasnya aja, orangnya jangan. Mau ke umrah? Ya udah. Siapa yang mau meraktekin ilmu RDI? Nggak mau. Mau. Bangunnya jam berapa? Senyumnya berapa kali? Setelah itu apa? Habis mandi apa? Habis tahajud apa? Baca Qurannya berapa? Tuh, ngomong bisa prakteknya. Ya. Yang berangkat umroh gratis, syaratnya tidak boleh punya sifat yang 18. Bisa gak? Kan dikasih bonus. Mana ada Pak pengobatan dikasih bonus? Di mana-mana pengobatan bayar. Memang dia ngomongnya di medsos gratis, tapi kita kedatang ke sana harus beli minum. Harus beli minum. Nggak beli tiket tapi beli minum. Beli minum lah, beli inilah, beli itu. Aduh. Di sini kan enggak. Bapak kalau minum tinggal buka keran doang. Nanti setelah itu BAB. Oh mau BAB? Oh bener. Lah kekeker lu pantatnya. Pak, saya baru ngomong BAB, hitungan detik tuh terkabul. Dan saya rendah terlalu ya Pak. Lo BAB dulu. Ada lagi bos? Sepertinya sudah terpenuhi Boleh, semua. praktek ya. Iya. Sifat 18 nggak boleh ada. Paksain mulai hari ini. Nah sambil bos, biar punya 10 miliar dicicil. Iya. Ya. Terakhir, saya mau besok harus ada yang terkabul. Amin. Bisa gak sedekah subuhnya jangan bolong? Paksain. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.